punya jiwa tidak? Punya. Ya itu. Abang punya, tapi satu tidak? Satu. Satu tubuh atau tidak? Satu tidak? Iya, satu tubuh. Ya, satu. Ya, Allah pun seperti itu. Allah punya firman, Allah punya roh, Allah punya keilahian. Satu tidak? Iya. Ya, satu. Satu. Ya, firman itu sudah ada di dunia. Firman itu sudah turun ke dunia. Dia satu atau tidak dengan Allah? Sabar. Dia ada satu kesatuan dengan Allah tidak? Iya, sabar. Berarti ibu tadi mengatakan saya punya tubuh, saya punya jiwa, saya punya roh. Kan? Ya. Sama tidak? Berarti Allah juga begitu. Allah punya firman, Allah punya roh. Benar kan? Ya. Benar sekali. Oke, berarti Anda mengumpamakan Allah itu seperti saya manusia begitu kan? Ya, karena begini Bang. Karena Allah menciptakan Allah di dalam kejadian itu. Iya, Allah, sabar. Allah Iya, sabar. Kita sabar. Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Seperti iya, itu. sabar. Iya, sabar. Coba Ibu baca Yesaya 46 nomor 5. Tip layar teman-temannya sambil share. Jangan lupa love orange, dibantu dulu. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa Yesaya Bu, lain di luar Yesaya 46 nomor 5 yang Ibu baca itu kamu, bukan Yesaya. Yesaya 46 nomor 5 atau ayat yang kelima. Yesaya. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Sabar. Oke. Sabar. Tunggu dulu, di Yesaya. Tunggu dulu Pak. Tunggu dulu. Ini kita baca, jangan kita asalin tapi kita baca perikopnya dulu Pak. Para dewa Babel tidak berdaya. Harus baca ini perikopnya Bapak. Kita tidak bisa baca langsung di ininya. Langsung jangan ambil simpel-simpelnya. Ini bagus ini. Bagus, pencerahan Ibu bagus. Betul saya sepakat Bu. Berarti ini saya dapat ilmu baru Bu. Ini saya dapat ilmu baru dari Ibu. Berarti sebelum kita membaca isi firman Tuhan, berarti kita membaca perikopnya dulu begitu, biar kita paham ya. Dulu. Ini dari mana asalnya begitu? Betul sekali. Kalau begitu Bu, nah di sini yang menjadi tanda tanya kepada saya ketika di dalam hati saya itu, di perikop yang Matius 12:15 itu bagaimana penjelasan Ibu kepada saya itu? Matius berapa Pak? Matius 12:15. Kalau di buku yang B, dia punya perikop itu. Coba Ibu baca. Ayat 15. Matius 12 ayat 15 ya. Perikopnya yang B kalau di buku. Maksudnya ayat 15 ya? Iya, baca perikopnya yang B tuh. Apa bunyinya? Tetapi Yesus dia punya perikopnya, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Itu yang A, yang B. Itu maksud saya begini Pak. Ini dia. Baca dulu perikop yang B. Perikop Matius 12:15 yang B. Oh ya, B. Maksud mereka lalu kan baca perikopnya. Ibu tidak baca perikopnya. Orang mengikuti Yesus. Coba Bu Darni baca yang B. Perikopnya yang B. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Dia punya judul. Kata Ibu tadi harus baca judulnya dulu. Matius 12:15 yang B. Yesus hamba Tuhan. Nah, Ibu coba baca yang B, apa bunyinya? Sabar Bu Darni.
bukan masalah ini, bukan masalah ini. Perikopnya ada. Tadi ibu bilang mesti baca masalah perikop, sekarang tidak mau. Bagaimana ibu ini, Bu Darni? Ini saya baca perikopnya ini. Yesus bukan orang pada hari sahabat. Itu yang di atasnya, Pak. Bukan di Yang di bawah, yang B. Hari sahabat, bukan hari sahabat. Kenapa salah paham? Iya, yang B ibu, perikop yang B kan saya bilang yang B kan ada 2 perikop situ, perikop Matius 12:15a sama 12:15b kalau di buku. Coba baca yang B. Bapak, maksud saya kalau perikop itu maksudnya dia punya perikop yang bukan masalah. Aduh, ibu banyak, juga ada takut B-nya. ibu nih. Ya sudah. Coba baca lah. 15B-nya bukan masalah itu. Oh iya sudah baca isinya saja. Baca sampai ke 18. Saya mau dengar dulu. 18. Maksudnya ini Bapak, maksudnya ini Bang, maksudnya Abang begini, Abang dengar dulu. Kan kita Iya. harus kalau kita sekarang Abang bilang Matius 12 ayat 15a dan B. Nah, itu dia punya perikop di atasnya, Yesus menyembuhkan orang pada hari sahabat. Kalau ayat 18 ke bawah ini, itu perikopnya Yesus hamba Tuhan, itu di bawahnya. Iya, betul sekali. Sabar, pelan-pelan Bu ya, pelan-pelan. Ini pelan-pelan kita Bu. Yosefina hamba Tuhan, berarti siapa Tuhannya Yosefina? Dengar Pak, saya ini berbicara firman Tuhan. Kita tidak bisa mencocokkan dengan firman Tuhan ya. Ini kita berbicara firman Tuhan, tidak bisa mencocokkan dengan kita punya kepribadian manusia. Karena kita manusia ini terbatas. Ini firman Allah. Bapak tadi suruh saya baca, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan, aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan memalumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Oke, hambaku itu siapa Bu? Dengar ya, arti hamba itu Yesus. Awalnya Yesus itu tukang kayu. Saya tidak tanya Yesus tukang kayu Bu. Ya Allah ya Rabbi. Dari awal kita berbicara tentang kepribadian Yesus itu, tapi Yesus bukan manusia. Begini Bu, ibu dengar saya Bu. Yang saya tanyakan bukan saya tanya ibu Yesus itu tukang apa? Tukang besi atau tukang kayu? Bukan. Yang saya tanyakan di situ, hambaku itu siapa? Hambaku itu. Maksudnya saya mau jelaskan, saya mau menjelaskan. Oh iya, silakan. Susah juga ya. Tunggu ya, Yesus hamba Tuhan. Yesus itu awal pertama dia tukang kayu. Dari situ ke sana hamba Tuhan. Hamba Tuhan artinya begini. Yesus itu dijadikan Allah memang mengutus Allah mengutus dirinya, kepribadian ke dunia. Maksudnya Allah datang ke dunia, Allah sendiri datang ke dunia, tapi kita manusia adalah keterbatasan manusia. Mata kita adalah mata yang berdosa. Kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah itu hadir di tengah-tengah kita. Makanya kita tidak tahu kemuliaan Allah itu. Allah tidak bisa berbicara langsung bahwa ini kepribadian saya yang datang ke dunia. Tidak bisa seperti itu, karena kepribadian Allah berbicara, saya yang sendiri datang ke dunia. Manusia tidak akan percaya kepadanya. Maka dari itu mereka menjualnya seperti itu. Jadi kalau kita mau mengerti kebenaran firman Tuhan tuh, kita mempelajari dulu kejadian. Kita mempelajari kejadian dulu, baru itu tidak bisa ambil satu-satu ayat begitu. Harus mempelajari itu menyeluruh begitu. Kalau satu-satu ya kita pusing begitu. Kalau kita berarti dari kejadian dulu. Kalau mau mempelajari firman Tuhan, jangan ambil ayat satu-satu. Harus Oke, berarti dari kejadian dulu Bu.
Ya, kejadian dulu. Kejadian dan Oke, juga baik. ambil baca dulu Sabar. ke perikop-perikopnya. Oke, baik, Perikop-perikopnya sabar. dulu. Oke, baik. Izinkan Supaya kita 1 menit saja. Ya, izinkan 1 menit saja, Bu Darni, saya sama Bu Yovina, habis saya sama Bu Darni ya. Bu Darni sudah tunggu dari tadi. Kan Bu Sofina hilang kan, Bu Darni? Gara-gara Bu Darni dia diturunkan? hilang kan? Kenapa dia Tidak turun? diturunkan. Hilang dia. Hilang, begitu. Sekali macet. Turun sendiri. Bagaimana gitu? Bu Darni? Turun sendiri. Iya, turun sendiri ya. Begitu namanya oten Bu. Kalau bukan turun sendiri berarti kabur kan? Oke, ayo. Aku lah. Bagaimana Bu Darni? Jadi bagaimana nih? Bu Darni mau nasihat Hamba. sama Lendi atau mau langsung sama saya? Kalau si Lendi kan tadi kan sudah kita bilang, ibu itu juga tadi ngomong, itu pilihan kepada kita masing-masing. Makanya kita kalau nggak kuat, jangan kita berhadapan dengan si loading. Gitu dia. Jadi kalau iman kita Saya masih nggak tahu. setengah-setengah, nggak kita paham sekali siapa Tuhan Yesus itu, maka kita akan hancur dibuat si loading berkeping-keping. Maka kita akan meninggalkan Tuhan Yesus. Maka kita akan tidak percaya lagi Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat itu. Nah, itu Oke, silakan Bu terserah Darni kepada buktikan Lendi sama lagi. saya. Buktikan sama saya berlaras dengan dalil kalau Yesus itu adalah Tuhan. Kita perang dalil. Dua arah Satu. kita diskusi. Tepuk tangan. 1. Membuktikan Yesus adalah Tuhan. Yesus berkata di dalam Yohanes 11 ayat 25, Aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepada aku akan hidup walaupun sudah mati. Itu. Tapi kalau dia mengatakan, Yohanes 11 berapa walaupun tadi? aku nabi Allah, tapi aku tetap tidak tahu selamat atau tidak. Sampai hari ini Yohanes aku tidak 11 berapa? Kristen. Yohanes 11 ayat 25. Ayat 25. Oke, dijelaskan Satu. ya. Saya sambil dengar dijelaskan. Saya ke belakang ambil air. Silakan, saya dengar pakai HP ini. Silakan, jelaskan. Itu. Aku adalah kebangkitan. Dia kebangkitan. Dia yang membangkitkan orang kelak di akhir zaman. Ya, makanya ada juga dalil. Yohanes 6 ayat 40. Yesus berkata, Aku akan membangkitkannya di akhir zaman. Hanya Tuhan yang membangkitkan di akhir zaman. Gak mungkin nabi, gak mungkin utusan, gak mungkin hamba, apalagi manusia. Ya, itu dia ya. Yang ketiga, 1 Korintus 5 ayat 10. Seluruh umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Kristus. Kristus itu siapa? Yesus yang diurapi itu, ya. Seluruh umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan, ya. Satu persatu kita umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan. Yang keempat, Matius 25, ya, ini nanti salah pula ya, aku baca dulu. Matius 25 kedatangan anak manusia. Ayat 30 28 ya. Di sini dikatakan Matius 24 ayat 27 dulu, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontar cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Kedatangan Yesus ini gelarnya anak manusia. Kedatangan Yesus di mana ada bangkai, di situ burung najar berkerumun. Segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang pilihannya dari 4 penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung yang lain. Itu. Nah, kalau dia hanya manusia biasa, kalau dia hanya nabi atau utusan atau hamba, gak mungkin dia menyuruh para malaikatnya ini mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi. Ya kan? Udah berapa? Lalu dikatakan lagi di dalam Yesaya 33 tadi ayat 22, sebab Tuhan ialah hakim kita.
Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah raja kita, dia akan menyelamatkan kita. Makanya tadi ku baca ayatnya Yohanes 9 ayat 9, Yesus akan menghakimi, berarti menghukumi, ya. Lalu membangkitkan kelak di akhir zaman, itu pekerjaan Tuhan. Itu salah satu kenapa Ibu Darni sampai hari ini masih di dalam kekristenan. Itu masih di dalam pengikut Yesus yang sejati. Gitu. Kalau Silandi Israel mau meninggalkan Yesus yang akan menentukan kelak siapa yang selamat atau tidak, ya itu pilihan kepada Anda. Mau kamu mengikuti si loading atau mau tetap di dalam Yesus, itu pilihan kepada kita. Jangan gara-gara itu kita jadi musuh-musuhan, ya kan? Iya, mantap. Biasa ranah diskusi begitu, kita marah-marahan, tapi setelah kalau kita nongkrong mau ngopi-ngopi itu kan, atau kita mau apa karaoke itu kan seperti biasa kan di luar ranah diskusi. Bu Darni bisa baca saya Yohanes 5:30, mungkin satu ayat itu dulu saya kasih sama baca. Yohanes 5 ayat 30 ya, kita baca. Yohanes 5 ayat 30. Ini kesaksian Yesus tentang dirinya. Ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Dia yang mengutus aku. Itu kesaksian Yesus sendiri atau bukan? Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti Yesus menyaksikan bahwa dirinya itu seorang Tuhan atau manusia. Dia dalam keadaan sebagai manusia mengatakan tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Tidak ada tertulis dalam keadaan sebagai manusia. Sekarang di mana dia duinatur? Nah, firman itu pada mulanya Yesus ini kan bukan manusia biasa. Pada mulanya Yesus ini firman bersama-sama dengan Yahweh. Firman itu telah menjadi manusia. Ya, selesai. Makanya dia saya tanya, sabar. bumi menjadi hamba. Saya tanya sama Bu Darni, Tuhan bisa jadi manusia atau tidak? Kenapa tidak bisa? Dia datang menjadi manusia. Tuhan bisa jadi manusia. Manusia bisa jadi Tuhan atau tidak? Manusia jadi Tuhan nggak bisa. Nggak bisa. Firman itu telah menjadi manusia, betul? Betul. Firman yang apakah mana manusia ini? itu ya sabar. Firman telah menjadi manusia. Apakah manusia bisa menjadi Tuhan? Nggak bisa manusia menjadi Tuhan. Berarti Yesus Tuhan atau manusia? Yesus ini kan datang dari surga, datang dari Yahweh. Yesus ini kalimatullah. Yesus ini rohulullah. Dia bukan manusia biasa seperti kita. Sabar. Jangan dulu masalah rohullah. Jangan dulu masalah itu. Harus diterangkan. Saya tanyakan sama Anda. Tadi Anda sudah sepakat ya. Firman Tuhan bisa jadi manusia, ya. Manusia tidak bisa jadi Tuhan. Yohanes 1:14 firman menjadi apa? Firman menjadi manusia. Apakah manusia itu bisa jadi Tuhan? Firman Tuhan yang datang ke bumi menjadi manusia. Iya, sabar. Firman menjadi manusia. Apakah manusia itu bisa menjadi Tuhan? Mati lampu aku loading. Oh, mati lampu. Berarti mati. Kalau mati lampu, wifi ku mati. Ini kok ada masih ada paketku dikit. Oh, pakai dikit. Ingat, Yesus adalah terang dunia. Semangat. Nggak bisa. Udah gelap kali nih. Aku ambil lampu dulu lah. Oh iya. Udahlah besok lah. Ini sudah jam 12. Oh, tiba-tiba mati ya. Kok tiba-tiba tumben mati nih? Oke lah ya. Iya, Bu Darni, mantap. Oke, Bu Darni, siap. Betul, serius dia ya. Lihat, tunggu ya. Iya. Lihat. Iya, Bu Darni. Percaya. Sebentar ya. Sudah mantap, Bu Darni. Kita sudah kenal kok, kawan lama kok. Lihat, gelap tengok. Iya. Gelap kan? Iya. Mati lampu. Iya. Siap. Oke ya. Siap, Bu Aku Darni. turun ya. Ya. Oke, Lendi. siap. Turun ya, Lendi. Iya, Lendi.
Lendi. Tetap di dalam Yesus, Lendi. Iya, Jangan tetap di dalam jual Yesus Iya, hanya asik. karena loading. Oke, benar Udah turun nih. aku. Siap, iya. Ya benar nih. Iya. Ya, saya juga gelap teman-teman ya. Saya turun dulu ya. Karena saya gelap. Tiba-tiba mati lampu. Mati lampu. Aduh gelapnya. Gelap untuk dikabur. Mati lampu sini teman-teman. Jadi bagaimana? Saya turun sudah? Ya salah. Ya begitulah kan keadaan orang. Lendi. Asyadu. Lendi. Ya, silakan pasien selanjutnya nomor antrian 12. Berat teman-teman ya. Namanya ketika Ya orang. bang, sebentar bang, saya lagi di jalan ini ya, jemput adik. Oke, siap. Ya lanjut. Namanya orang kalau menyampaikan kalau namanya orang kalau berbicara agama tetapi tidak berlandaskan dalil, pasti mutar-mutar teman-teman. Itu hebatnya Islam ya. Itu hebatnya Islam. Al-Islamu yalu wala yula alaihi inna dina indilal Islam. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Bersyukur kita teman-teman mempunyai agama Islam ya, karena di luar Islam tidak akan selamat. Kalau masih di luar Islam, ingat ya, di luar Islam tidak ada yang selamat. Berarti Kristen ini hayalan saja. Ya, pasien selanjutnya. Coba ya, minta naik tadi, kita kasih naik. Ya, halo Bang, Islam Kristen? Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam. Bagaimana Bang? Ada yang mau disampaikan? Silakan. Nanti dicek yang saya DM-in ya. Oh, siap. Nanti saya DM, nanti saya ini bawahannya untuk bantahan Yesus dari surga. Nanti. Iya, nanti mantap saya Bang. jelasin. Mantap. Oke. Oke, siap, mantap. Lanjutkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Pasien selanjutnya. Nomor antrian yang ke-12. Ya, kita lihat dulu teman-teman ya. Dikencangkan tep-tep layar. Multi Aliung. Halo, Pak aktor alumni 2004 Islam Kristen. Islam bang. Assalamualaikum. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Disampaikan sedikit bang, maaf di sini mati lampu bang. Oke, siap. Oke, makasih ya. Mati Oke, lampu, siap. turun dulu. Assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, silakan Aliung. Mana Aliung? Mau naik tapi akun privat. Ya, makasih Bang Kuanta. Halo. Iya, halo Aliung, open cam. Nah, bagaimana? Bangun dulu. Bagaimana open cam sambil tidur? Kayak tidak ada beban hidup saja. Gimana? Kenapa? Ada masalah apa? Silakan. Saya
saya diintimidasi. Intimidasi. Iya. Siapa yang ancam? Dengan keputusan saya kemarin itu. Diancam seperti apa coba? Diancam. Bentar kita lihat para gembala dulu. Diancam seperti apa? Saya diancam karena saya ambil keputusan untuk harus ikut abang agamanya. Saya diancam, saya dilarang nggak boleh pulang kampung. Nggak boleh pulang kampung. Terus? Ya. Pokoknya diancam dan pokoknya saya diintimidasi. Jadi saya di sini juga rasa tidak nyaman, soalnya dari kampung itu dia bilang pokoknya kalau lu ambil keputusan kayak gitu lu siap-siap, soalnya nanti dikasih, pokoknya dari kampung itu suruh orang-orang untuk istilahnya mau menghilangkan saya. Mau menghilangkan kamu. Ya, makanya saya tidak minta maaf, saya tidak merespon WA-nya karena memang saya dalam keadaan memang linglung. Saya juga saya takut. Kenapa tidak apa dulu? Kenapa tidak lapor polisi saja? Lapor di pihak yang polisi dekat-dekat situ, minta perlindungan kan? Saya kemarin saya sempat bilang begitu, mau minta perlindungan, tetapi ini yang membuat saya jadi dilema itu karena yang mengancam saya adalah bagian dari keluarga dan saudara-saudara saya. Oh, bagian dari keluarga. Ya. Jadi sekarang apa langkah yang mau Ali lakukan nih? Saya tetap pada pendirian saya dan keputusan saya. Keputusan apa itu? Keputusan untuk mualaf ikut. Iya. Jadi begini, jadi nanti ada itu kita punya orang, nanti ada saya punya kawan juga di Bali. Ya, kemarin juga itu Bunda Ayu itu kan tanya kalau Aliu ini di mana kan? Yeah. Bunda Ayu itu kemarin itu kan tanya bilang di mana. Sama ada kawan lagi nanti yang di Bali itu sementara dihubungi kan? Begitu. Yeah. Jadi begini, tetap semangat saja. Intinya Bang, seluruh orang mau apakan kita, tapi kalau kita dalam lindungan Allah itu tidak akan kenapa-kenapa. Ya, serahkan diri hanya kepada Allah. Ya, Allah tidak akan biarkan kita kenapa-kenapa kok. Begitu. Makanya kan saya sudah bilang, ada WA saya, kalau ada apa-apa telepon saya saja. Ya. Saya tidak sempat komunikasi ke situ karena memang beberapa hari ini saya diintimidasi dan saya memang betul-betul ditekan sampai jujur. Ini saya jujur, benar-benar jujur. Dari keluarga saya kasih tahu saudara-saudara saya yang ada di Bali juga datang ke tempat saya, ke penginapan saya itu. Oh, ini ada apa? Coba, Assalamualaikum Ustaz. Semua barang-barang saya mau berusaha untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. foto KTP saya juga diambil, dompet saya, pokoknya semua itu diambil, dibawa. Jadi saya bingung, sampai tadi juga saya sempat telepon sama ibu saya bilang mama tidak usah pikir saya lagi, saya dengan keputusan saya, dengan hidup saya bilang begitu. Saya tidak tahu saya harus bagaimana sekarang, tapi ini keputusan saya. Jadi mungkin karena sakit hatinya ibu saya, saudara-saudara kandungnya saya, disuruhlah anak-anak, pokoknya yang teman-teman dari yang satu kampung, yang sama-sama dari Bali, termasuk sepupu saya itu tadi kemarin datang ke kos saya itu,
ambil semua apa yang saya hampir-hampir minta maaf, saya hampir ditelanjangi saya. Makanya Ya, yang mungkin kemarin Ustadz- abang sempat telepon saya itu Siap. Ya. pengen mau nangis saja, bagaimana. Sudah kan saya sudah bilang kemarin kalau ada apa-apa keperluan apa kan saya sudah punya nomor WA itu kan, nanti ditelepon saya saja begitu. Karena sudah saya bilang kita orang Islam ini itu semua saudara, jauh saling mendoakan, dekat kita saling mengingatkan. Saudara itu bagaikan satu tubuh. Ketika kaki sakit maka seluruhnya pasti sakit. Begitu, seluruhnya merasa Makanya sakit. memang kemarin yang kita sempat telepon itu abang bilang itu, pokoknya setelah habis telepon itu mungkin ada 2 jaman lah, 2 jam itu baru tiba-tiba datang semua. Jadi saya kayak rasa terpojok, saya diancam, saya diintimidasi, saya tidak tahu saya harus bagaimana. Datang itu pokoknya semua, pokoknya dari saudara-saudara saya itu di kampung itu suruh ambil semua yang milik saya, pokoknya yang saya. Jadi sekarang pekerjaan di situ sudah selesai apa belum? Saya tetap bekerja dan sekarang memang saya di tempat kerja, saya nginapnya di tempat kerja karena saya kembali ke kos juga. Minta maaf, di satu sisi saya malu, terus saya jadi bahan omongan teman-teman kos, karena kebetulan semua teman-teman kos saya itu sesama orang dari sana, orang dari NTT. Dan saya juga merasa minder, merasa tidak enak. Makanya saya bilang ya sudah, apalagi kemarin itu barang, entah saya juga tidak tahu sekarang barang-barang saya di kos saya itu ada di mana, saya tidak tahu. Beruntung sekali saya waktu mereka datang ambil barang-barang saya keluar. Yang saya bawa itu dompet saya pun tidak ada. Ya, saya bersyukur karena memang dananya saya di aplikasi HP saya masih ada. Terus saya hanya bawa, minta maaf sekali yang saya bawa itu hanya kemarin saya sempat cuci baju, dan memang itu baju dan celana dan pakaian dalam yang ada. Kan kemarin saya sudah WA itu sama kamu, saya bilang kirim nomor rekening kamu ke HP, kirim nomor rekening kamu di WA saya. Kenapa tidak dikirim? Kan sudah saya bilang kemarin itu. Setelah kita habis telepon itu dia mungkin jeda waktu yang sekitar 2 jaman itu tiba-tiba, karena memang orang tua di kampung, karena waktu kita yang malamnya itu saya ambil keputusan itu. Ya, oke. Kebetulan. Jadi tidak usah begini saja. Ya, tidak usah apa. Intinya kalau ada, kan sudah saya bilang kalau ada apa-apa hubungi saya. Kan sudah saya bilang kan. Jadi nanti kamu WA saja nomor rekening kamu di WA saya. Ya? Iya. Ya, intinya kalau ada apa-apa kasih kabar saja. Ya? Ya, saya kasih. Ya, siap. Saya kasih. Ya, WA saja. Saya cerita dulu. Jadi waktu datang itu saya diintimidasi, saya diancam. Bilang, lu kalau pakai bahasa Kupang, lu kalau lu mau masuk Islam, lu tidak boleh pulang. Mama di kampung dengan saudara-saudara bilang ini malam datang di lu, ini mau kasih mati lu. Bilang mau kasih mati lu ini malam, tapi ketong berpikir bahwa soalnya segampang itu ketong ambil keputusan. Jadi ini malam lu kalau lu punya keputusan seperti itu, lu jalan sudah. Saya saksikan dengan mata HP saya itu dipegang. Saya ingat orang yang pegang HP saya itu dipegang. Lu saksikan sudah apa yang kami buat. Jadi malam itu barang-barang di kos saya itu langsung diangkut semua, dibawa semua. Nah, karena kan kita orang timur di Bali lagi tidak baik-baik saja, jadi sampai ibu kos juga sama bapak kos juga bangun, mereka lihat semua. Saya juga merasa
secara mental, secara psikolog saya merasa aduh, saya tidak enak. Jadi ketika mereka balik saya langsung telepon bos saya dan saya bilang saya tinggal dengan bos dulu, saya di tempatnya bos. Saya di tempatnya Jadi bos sekarang dulu. kamu di mana? Jadi sekarang kamu di mana? Saya sekarang tidak di kos, dan kebetulan kan saya pengawas di proyeknya bos begitu. Jadi saya di proyek. Oke, siap. Nanti selesai ini live kan sudah saya WA kan? Kan ada nomor WA saya kan? Ada Iya, tidak? iya. Nah, nanti WA saja ya. Nanti WA kita telepon apa yang kamu butuhkan dan berapa nanti kita bicarakan di WA saja ya. Buat teman-teman di bawah, ya sabar. Buat teman-teman di bawah jangan khawatir kalau ini masalah modus atau bukan. Insya Allah dengan izin Allah saya bisa selesaikan kok ya teman-temannya ya. Insya Allah bisa karena ya sabar karena beliau syahadat di Komal saya disahadatkan oleh Ustadz Miftah ya. Jadi tolong teman-teman di bawah kita butuh kerjasama, tetap semangat, doa yang terbaik. Dia mau modus atau tidak modus nanti insya Allah percarakan sama saya pasti selidiki ya. Kita berprasangka yang baik saja kepada Allah. Ketika orang lagi susah, kenapa banyak komal-komal yang dia datangi tetapi hanya komal saya yang ketika dia bersuara seperti itu dan dia bersuara dengan open cam atau apa. Jadi kita berprasangka baik sama yang Allah ya. Siapa ketika banyak rumah ini poinnya begini teman-temannya. Ketika ada seseorang datang kepada kita dan minta bantu, kewajiban kita itu harus membantu ya. Kita harus membantu karena banyaknya rumah yang ada di sekelilingi dia, kenapa cuma kita yang dia datangi? Banyaknya teman yang ada di sekelilingi dia, kenapa harus cuma kita yang dia datangi? Berarti Allah menggerakkan hatinya untuk datang kepada kita ya teman-temannya. Jadi tetap yang berprasangka buruk rubahlah berprasangka baik, dan yang lain-lain insya Allah percarakan sama kami yang congor ya. Juga setiap kami itu saling teleponan di grup yang congor ini, kami bertanggung jawab penuh ya teman-temannya. Yang kami butuhkan di sini hanya dukungan, doa dan bimbingan. Insya Allah kalau dia berbohong urusan dia sama Allah. Tugas kita ketika orang datang kepada kita minta tolong entah modus atau tidak modus, kita bantu dia. Tetap kita akan cari tahu. Ingat, hak batil. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna Kalau saya silakan. Kalau saya berbohong, saya siap. Iya sudah. Dapat asapnya, saya siap. Dapat ajab bukan asap. Saya merokok pun kau bilang asap. Semangat. Intinya sudah saya bilang. Saya dari kemarin kan sudah bilang. Saya telepon sama kamu bilang bagaimana? Kirim kamu punya rekening. Kalau ada susah kamu kasih kabar saya bantu. Tapi kau ini seperti kalau janda minta nomor rekening cepat, kalau saya minta lama sekali. Kau ini nih. Sudah gampang itu. Tidak usah pikirkan di situ. Ya, tetap semangat bekerja. Yang mengkhianati. Sudah. Iya, tetap semangat bekerja. Ya, kalau ada apa-apa kabarkan saya. Sudah saya bilang ulang-ulang kan? Saya bilang sama Aliu apa? Cek. Ya cek, sabar, ini masih butuh cash bukan cek, masih butuh cash ini, bukan cek. Nah di sini juga saya sudah sampaikan sama kapten, ya. Jadi kalian berdua itu ada satu puzzle, bukan puzzle untuk akhir tahun bukan ya. Jadi ada satu puzzle yaitu seperangkat alat sholat buat kalian berdua. Cuma kan Aliung ini kita belum tahu alamatnya di mana karena beliau ini kerja pindah-pindah. Kalau si kapten ini saya tahu karena si kapten ini satu daerah sama saya. Jadi diberikan oleh petinggi Congor itu ada mereka punya seperangkat alat sholat dari ujung kaki sampai ujung kuku, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Jadi sudah ada disediakan itu. Sama ada beberapa bantuan dari pihak Congor sendiri teman-temannya ya. Kalau mau memang ada yang mau partisipasi nanti di DM saja
ya. Intinya kami dari pihak Congor sudah sediakan untuk mereka semua teman-temannya. Yang kami butuhkan itu yang terutama dari kalian adalah doa. 2,8 ini kita tidak tahu dari siapa. Allah kabulkan dia punya doa. Intinya doakan saja teman-temannya. Kita doakan saja. Yang membolak-balik hati manusia itu adalah Allah. Kalau seandainya ada yang niat berbohong tetapi kita bantunya ikhlas, Allah membolak-balik hatinya. Sebagaimana ketika Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah dengan niat untuk membunuh, tetapi di tengah-tengah perjalanan Allah membolak-balik hatinya menjadi pembela Islam yang terdepan. Ingat, kita punya Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah tempat bergantung manusia, bukan dia yang digantung. Kalau yang digantung itu masih ini, Tuhannya si Landi ini. Masih digantung. Ya. Jadi untuk Aliung jangan bersedih hati, tetap semangat. Ya. Kalau ada apa-apa hubungi saya. Sudah saya bilang kan? Kalau ada apa-apa hubungi saya. Ya, Aliung ya? Ya, nanti saya WA. Iya, WA saya. Jangan malu-malu, WA saya jangan malu-malu. Katong sama-sama orang timur satu rasa. Ya, katong ini kelihatan muka preman saja tapi hati Cinderella. Terima kasih, Bang. Jadi tetap semangat. Sudah saya bilang kemarin. Kalau ada apa-apa kau kasih kabar sama saya. Gitu. Siap. Ya. Saya ini jadi Iya, oke, siap. Ya. Terus bagaimana kamu di rumahnya bos sekarang? Minta maaf, kebetulan bos saya juga kan dia orang Banyuwangi, orang Muslim, jadi saya juga kan dia juga tanya, dia bilang, Al, kok kenapa tiba-tiba kamu bisa mau minta tinggal di tempat saya? Saya cerita semua, saya cerita keadaan saya cerita keputusan apa yang saya ambil. Jadi bos saya dia hanya bilang saya tidak bisa membatasi, tapi mungkin ini ujian juga buat kamu ketika kamu ambil keputusan seperti Masya itu. Allah. Sabar, kita sambut dulu, kita punya bendahara di Congor dulu. Ibu bendahara, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Ya. Ratu Gembala ini. Ya, ini apa Pak Loding, masalahnya Pak Loding? Gimana? Ya, nggak katanya tahu dia gimana. dia dapat intimidasi kan, dapat intimidasi dari apa? Dari dia punya keluarga, anggota-anggota keluarga atau apa begitu. Nah, akhirnya dia punya barang-barang yang berharga sama dompet apa diambil menurut keterangan beliau. Jadi mungkin beliau membutuhkan untuk apalah keperluan beliau sehari-hari. Tapi saya sudah sampaikan tadi, kami dari pihak Congor itu sudah apa? Sudah menyediakan semua itu. Cuma dari kemarin minta nomor rekening dia yang dia tidak kirim kan. Kalau si Peter ini kan, si kapten ini kan sudah satu daerah sama saya. Gitu. Jadi silakan siapa Aliung? Ceritakan dulu sama Bunda Ratu sama Bunda Gembala Cinta, silakan. Apa yang Salam dulu, menjadi salam kendala? dulu. Assalamualaikum gitu. Belajar. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semua yang warahmatullahi Ya. mungkin kemarin sebelum saya ambil keputusan seperti itu saya agak berbelit-belit sama Bang Hos, dan akhirnya saya juga merasa tersentuh dan saya ambil keputusan seperti itu. Saya tidak tahu bahwa keputusan saya itu saya berpikir hanya untuk diri saya sendiri, tapi ternyata ada juga yang sempat mengintip dalam live-nya kita kemarin, dan akhirnya berita itu sampai ke orang tua dan keluarga saya semua. Nah, kemarin itu ibu saya, karena minta maaf sebelumnya bapak saya sudah meninggal, jadi hanya ibu saya sempat dengar kabar itu. Dia sempat dengar kabar itu, dia sempat marah dan akhirnya dia telepon saya juga. Saya bilang, Mama, minta maaf saya pakai bahasa Kupang, Mama, ini beta pun keputusan, ini beta pun hidup, yang menyelamatkan beta, yang jadi penuntun buat beta bukan
bukan ketong sama-sama manusia, bukan mama, bukan apa, tapi dari beta pun hati, dari kepercayaannya beta, dari apa yang beta mengimani. Jadi minta maaf mama lahirkan beta dari seorang Kristen, tapi ketika beta sudah dewasa, beta sudah besar, beta bisa tahu sendiri bagaimana beta cari itu kebenaran, bagaimana beta harus selamat. Jadi mama hanya kemarin, minta maaf, kemarin saya sempat bilang mama hanya melahirkan tubuh beta, tubuh saya, tapi mama tidak melahirkan hati saya. Saya bilang begitu, saya bukan bermaksud untuk melawan mama, bukan bermaksud untuk kualat terhadap mama, tapi ketika apa yang menjadi kepercayaan saya, besok-besok kita mati, tidak mungkin saya kasih tahu mama, bilang mama bantu pikul beban saya, bantu pikul dosa saya. Jadi akhirnya mama saya di satu sisi saya tidak tahu kualat atau tidak, tapi di satu sisi saya bersalah dengan ibu saya, dengan mama saya. Dia sampai bilang, dia hanya bilang dia bilang lu urus diri lu sendiri. Dia bilang saya begitu. Oke lah, karena memang saya untuk tidak memperpanjang suasana, saya tidak menghubungi dia. Besoknya lagi tiba-tiba ada anak-anak dari kampungnya saya, tetangga saya termasuk sepupu saya, tiba-tiba muncul semua di tempat saya, di kos saya. Muncul semua, datang itu pokoknya ada yang memang datang itu tujuannya mau kayak mau ribut, pokoknya mau pukul saya, mau apa saya. Oh ini bilang ke saya, oh ini lu punya keputusan, oh lu ambil kesimpulan seperti ini, lu tidak berpikir mama di sana, lu tidak, pokoknya artinya kan banyak orang sekitar ya, hampir 10, pokoknya 10 ke atas lah. Saya diintimidasi. Dia datang itu saya bukan takut, tapi posisi kita mau benar pun kita berada dalam satu, kita sendiri saja, orang banyak yang menyerang kita juga, kita tidak bisa dapat menyampaikan apa yang menurut kita benar. Jadi sudah diam-diam semua, pokoknya mulai ngomong, saya juga hanya tenang saja. Tiba-tiba bilang ya sudah, ada yang paling senior, yang paling umur, ya sudah, kalau lu punya keputusan seperti itu, mama di sana, mama di kampung suruh kami ambil semua apa yang jadi lu punya milik, dan lu mulai dengan lu punya kehidupan, lu mulai dengan lu punya perjalanan. Nah karena saya sendiri, Bang Lio sebentar, saya potong sebentar ya, Bang Lio maaf izin. Bukankah kemarin saya pernah dengar Bang Lio bercerita seperti itu, katanya mama Bang Lio itu keputusan apa yang ada di Bang Lio itu setuju? Benar. Terus pada akhirnya sekarang istilah katanya Bang Lio udah kasarnya diusir lah gitu ya? Benar. Nah itu gimana itu? Itu kan namanya ungkapan hati seorang ibu saja. Tapi ya. Tapi dia tidak, dia namanya, minta maaf Ibu Gembala, kayak ibu juga mungkin anak bisa ngomong kayak gitu, tapi ketika diambil keputusan lain dari dibanding yang dia ngomong, pasti ibu merasa sakit hati, ibu merasa tidak terima. Jadi mulai dari itu pokoknya saya kemarin sempat saya mau dengan Pak host ini, saya mau video, saya mau kirim, tapi saya takutnya, minta maaf, saya juga di saat saya takutnya kayak nanti bilang saya mengeluh, saya apa begitu. Jadi saya juga diam saja. Saya sempat sebelum kejadian itu saya sempat ada telepon sama Pak host juga, Pak Lodung juga, jadi kami sempat ngomong. 2 jam kemudian atau 2 jam lebih kemudian jadilah itu. Jadi pokoknya datang semua itu, saya diintimidasi, diancam, dan akhirnya yang menjadi keringat saya juga dibawa semua.
saya diambil dompet saya, identitas saya, semuanya itu. Pokoknya saya sekarang itu kayak apa ya, kayak orang tidak tahu arah mau bagaimana. Mau pulang ke kampung tidak mungkin, mau pulang ke rumah saya tidak mungkin, karena memang itu yang keputusan saya itu bukan hanya menyakiti orang tua keluarga saya, tapi menyakiti, nah minta maaf, menyakiti mungkin satu kampung, karena kita di kampung itu mayoritas. Ya, ya kami paham. Ya, cukup ya, Bang Yu. Kami paham apa yang terjadi di di diri Bang Yu sekarang. Dan itu bukan terjadi dari ke Bang Yu aja. Banyak. Nah, di sini gimana Bunda Ratu, gimana ini kita jadi congor? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada apa ini teman-teman. Nah, ini menarik ini, apa ini? Biar kita sharing-sharing. Apa ini? Izin. Jadi dia dapat intimidasi dari keluarganya setelah dia bersahadat gitu. Sampai dia bilang, si Aliung ini bilang dompetnya, barang-barangnya tuh diambil begitu. Sampai ke KTP ya? Sampai ke KTP ya? KTP Iya, dompetnya pokoknya segala macam. kan di dalam dompet saya itu pokoknya ya, identitas saya pokoknya. Iya. Ini saya jujur, setelah saya diintimidasi dan mereka menyuruh orang untuk datang mengintimidasi, datang itu ambil semua apa yang menjadi milik saya. Jadi saya juga malu sama ibu kos saya, malu sama tetangga, dan saya keluar kembali ikut bos saya di tempat proyek itu. Saya hanya bawa minta maaf, minta izin. Ya, minta maaf. Enggak apa-apa. Hanya celana satu sama baju dua, sama minta maaf sama pakaian dalam satu saja. Maaf sekali, saya malu sebenarnya. Nggak usah malu, itu juga banyak sih yang terjadi, bukan sama Bang Yu aja, banyak seperti itu. Ya silakan Pi. Jadi kan kemarin kan udah nunjukin KTP, lalu keluarga dateng kan gitu, Alia. Kamu kan bilang tempat tinggalnya udah kemana-mana lah, ya kan gitu. Sudah pindah. Kok keluarga kamu tahu kamu di mana gitu loh? Itu yang saya mau tahu dulu, Alia. Nah, kamu kan sudah pindah-pindah kan? Nah, berarti kamu kasih tahu tempat tinggal kamu sama keluarga kan gitu? Gini. Iya. Saya kan kerjanya ikut bos saya, tapi saya punya kos. Artinya kerjanya saya pindah-pindah di sekeliling Bali, tapi saya ada punya kos utama. Nah kebetulan kemarin itu pas di Bali sini tuh libur hari raya Galungan Kuningan. Jadi pas saya ada di kos. Terus? Nah pas saya ada di kos, teman saya datang, dia bilang, oh ini hari ini libur, dia pakai bahasa Kupang, dia bilang ini hari libur. Saya bilang iya ini hari libur, saya tidak di proyek, saya kembali kos dulu beres-beres. Ini masa saya tiap bulan saya bayar kos tapi tidurnya tidak pernah, jadi ini kali saya datang tidur di sini. Saya tidak tahu bahwa teman saya ini dia sudah dapat informasi tentang saya, dan ketika dia balik itu dia sudah komunikasi sama saudara sepupu saya, teman-teman di kampung saya semua. Jadi dia balik mungkin jelang belum ada 20 menit, muncullah saudara-saudara saya, teman-teman saya. Ya, saya juga anggap mungkin karena libur, jadi biasa kan kita di rantau libur, jadi kita kumpul-kumpul gitu. Tahu-taunya semuanya udah sampai, sekitar ada 8 orang udah sampai, baru di situ yang paling besar itu dia ngomong ke saya. Setelah dia habis ngomong, dia telepon ibu saya di depan saya, dia telepon ibu saya. Nah, ibu saya ngomong di situ, sudah kalau memang dia mau ambil keputusan, dia
punya keputusan seperti itu, ya sudah, biar dia hidup sendiri dengan jalannya dia sendiri. Karena saya anggap bahwa saya ini hanya melahirkan seekor binatang saja untuk dia. Bang, saya potong dulu bang. Ada nggak nomor telepon saudara itu yang ngambil barang-barang itu bang? Sama bang? Ada. Itu ya. Ada. Tolong di DM aja Pastor Loading. Ya, nama saudaranya itu ya, gampang kok, nanti kita gimana solusinya kan, apa maksudnya, karena itu sudah bisa masuk ranah hukum itu bang. Itu sudah masuk delik itu. Itu bisa masuk perampasan hak orang lain. Itu masuk itu 3 tahun itu, 3 tahun, paling minimal 5 tahun itu. Kemarin kan kami sempat berdebat itu, tapi memang saya di satu sisi juga saya mengalah lah, maksudnya saya harus belajar untuk mengalah kan, maksudnya ini keputusan saya dan mungkin menurut orang tua saya keputusan saya itu salah. Saya berpikir bahwa tidak mungkin saya harus ambil sampai ibu kos dan bapak kos nanti besok ngomong sama ibu kos sama bapak kos saya, sampai mereka ngomong ke saya lapor aja, tapi saya orangnya begini bang, kita itu harus belajar punya sikap bang, kita itu belajar punya sikap, kita jangan pasrah bang, hidup ini masih panjang bang. Jadi ketika kita sudah digituin orang, kalau saya pribadi bang ya, walaupun itu keluarga saudara, saya punya jalan sendiri kok, ngapain lu ngalangin gue, ya kan? Bukan artinya kita mau melapor, mau menjerumuskan dia ke dalam penjara, tetapi sebagai evaluasi dan pembelajaran bagi orang-orang lain gitu loh, ketika akan melakukan hal seperti itu. Jadi sangatlah bijak abangku, ya ini sangat bijak, ini saya sarankan ya, nanti atau besok secepatnya aja bang, kalau teman-teman dibawa 1 kali komando ini bang, bantuan banyak bang, ini muslim ya, 1 kali komando bang. Nah cuman kita perlu kejelasan saudaraku ya, ketegasan dalam hal ini. Jadi sebisa mungkin lapor bang, ya kan? Nantilah prosesnya mau damai nomor 2 lah itu ya. Tapi ujungnya nanti damai lah. Tetapi kita kasih pembelajaran gitu loh. Abang kan punya pilihan hidup, tidak bisa diatur orang bang. Apalagi sampai mengambil barang-barang begitu. Next ke depan nanti istrimu yang diambil bang. Hati-hati loh bang. Istrimu bisa diambil loh. Hati-hati. Memang setelah itu saya berpikir begitu. Tapi saya jujur saya takutnya. Ketika saya ambil keputusan untuk lapor, saya takutnya saya lebih dibenci. Oh bukan. Kalau saya tidak melapor, saya yakin bahwa pasti ada satu saat itu saya akan diterima diterima di keluarga saya, di orang tua saya dengan keputusan saya. Makanya saya takut tidak mau ambil keputusan. Memang ada ibu kos saya juga bilang, lapor, dia bilang ke saya, lapor aja kan, itu kan barang-barangnya kamu. Iya bang, nggak boleh itu. Jangan jadi orang jangan pasrah bang. Entar suatu saat istrimu diambil orang, lu pasrah juga. Ini pembelajaran saudaraku. Tapi saya berpikirnya begini, saya berpikir mungkin karena pemikiran saya masih agak sempit, saya ya sudahlah, tidak apa-apa, mungkin nanti saya bisa urus lagi. Takutnya ketika itu kan keputusan saya, artinya saya sendiri yang, menurut saya sendiri yang membuat itu kesalahan. Dan ketika barang-barang saya diambil itu terus saya lapor lagi, berarti saya lebih mengecewakan mereka, berarti saya membuat mereka lebih membenci saya. Ya sudahlah, biarin diambil, tapi itu semua pasti saya yakin bahwa dengan berjalannya waktu saya akan dapat kembali apa-apa itu semua, barang-barang saya itu semua. Karena saya takut ketika saya lapor atau ambil keputusan untuk yang begitu, saya nanti lebih dibenci. Bang, ngapain kita takut dibenci oleh manusia bang? Yang takutnya kita dibenci oleh Tuhan. Itu bang, ngapain kita pusing bang? Dibenci oleh manusia itu bang, kalau kita nggak punya duit, jauh saudara bang. Tapi kalau udah punya duit,
Dekat. Bos, saudaraku, itu rumus manusia bang, bukan masalah seperti itu, bukan. Kalau abang mau dibuka, coba pulang mbak naik Pajero, semua panggil saudara. Saudara, lu dari mana? Itu. Jadi hilangkan rasa itu bang, ini sebagai proses pembelajaran gitu loh. Sekali-kali jangan, supaya ini juga nanti kalau terjadi pada orang lain kan, yang lain yang nonton kan ini 2,5 bang di bawah 2.500 orang, ini pembelajaran kepada mereka, karena bukan abang aja bang, ada yang kemarin mualaf orang sampai ditebas loh ini ya bang sama bapaknya, bayangkan itu bang, anak-anak loh, anak SMP kemarin, demi Allah kemarin ditebas ini bapaknya gitu, bayangkan itu ada loh. Ya kalau abang seperti ini ya seperti apalah, pasrah lah hidup. Nggak gampang lagi bang ngurus KTP itu, abang pulang lagi, abang apa lagi, gitu maksud saya bang. Ini ada Ayu Dewi nih, kebetulan dia di Bali nih. Ini Ayu Dewi nih adinda saya ini, dia di Bali nih. Halo. Assalamualaikum. Gek, waalaikumsalam. Gimana Gek? Ini di Bali nih. Ya. Kamu di Bali di mana? Yang masih yang rumah saya kontrakan dulu? Masih? Di Mambonjol. Oh, di Mambonjol. Liud jauh nggak dari Mambonjol? Maaf, Imam Bonjol. Saya di Tumbak Bayu. Tuh, Tumbak Bayu dia. Bayu itu ikut mana? Tumbak Bayu daerah Canggu, dekat Pererenan. Pererenan. Ya. Di situ kan jauh dari masjid, paling dekat di Masjid Muhammad itu. Enggak nyambung, bukan itu, bukan itu masalahnya, Wi. Oh, bukan itu. Iya, jadi gini ada juga, izin Papi, ada juga yang DM sama saya, barusan DM dari saya. Mereka di Bali kan, nanti dia bilang minta nomornya Liung, nanti dia datangi Liung. Dia seorang aparatur aman. Banyak kok, Liu, kalau cuman gitu teman-teman muslim ini. Baru masuk DM sama saya. Betul, satu dikorek, semua maju loh. Hati-hati bang, muslim itu begitu. Karena kita kan bersaudara semua gitu loh. Apalagi kalau kayak abang seperti ini, ya banyak kok. Ada anggota yang di itu ya, Pak siapa Pak Sulaiman, Pak siapa namanya kalau nggak salah di Bali juga ya. Banyak kok, banyak di sana. Jadi pertolongan Allah itu ada, ingat, inna ma'al usri usro, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Mungkin sudah gerakan Allah, nanti kamu punya nomor, saya kirim sama dia telepon, dia seorang aparat. Sabar Sigit, proyek saya di tuh ada tuh Sigit tuh, sabar. Proyek saya di